Nah, ini adalah lanjutan video sebelumnya. Kita langsung saja. Kolase, muatan SBDP. Kolase adalah seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, ini sudah di kelas 2 sudah pernah ya nak ya. Di kelas 3 mungkin sudah pernah diajak membuat kolase. Nah, sekarang di kelas 4 anak-anak bertemu lagi dengan kolase ya nak ya. Kita lanjut. Bahan-bahan yang dapat digunakan membuat kolase yaitu daun kering ya, ranting kering, bunga kering, biji-bijian. Nah, selain itu juga bisa menggunakan pasir, menggunakan biji-biji kayak beras tuh bisa, kacang-kacangan bisa ya. Media yang digunakan, berulang, media yang bisa digunakan untuk menempel kolase adalah papan dan kertas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase: pilihlah bahan alam yang mudah didapat, tentukan tema kolase yang akan dibuat, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Muatan IPA, bagian-bagian tumbuhan. Nah, perhatikan di sini Bu Guru tampilkan sebuah gambar tumbuhan. Akar. Nah, akar itu sudah anak-anak pasti tahu akar itu letaknya di mana? Letaknya paling bawah ya. Akar bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang ada di permukaan tanah atau di atas permukaan tanah. Ada yang tertanam di bawah, ada juga yang di atas permukaan tanah. Ya. Seperti contoh ini. Nah, batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah itu adalah batang. Daun bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuhan pada cabang-cabang batang. Nah, itu bagian-bagian tumbuhan. Selain itu ada buah, ada bunga dan lain-lain ya. Yang satu akar, bagian-bagian akar ada leher, pangkar akar, kemudian cabang akar, rambut, bulu akar. Itu nama ilmiahnya ya nak ya. Yang di bawahnya ujung akar, tudung akar, batang akar, serabut akar. Nah, anak-anak perhatikan dengan seksama itu gambarnya yang sudah Bu Guru beri tanda ya. Yang mana akar, yang mana batangnya, mana serabutnya, di sana sudah jelas ya nak ya. Anak-anak perhatikan sendiri. Kemudian, nah, penjelasan bagian-bagian akar bisa anak-anak baca kembali pada modul pembelajaran tema 3 halaman 44 ya. Nggak mungkin Bu Guru menjelaskan di sini secara menyeluruh ya nak ya. Anak-anak baca modulnya tema 3 halaman 44. Di sana lebih jelas ya. Kita lanjut. Jenis-jenis akar. Ada akar serabut. Nah, seperti contoh seperti ini, itu namanya akar serabut. Tumbuhan dengan akar serabut seperti itu ya. Ciri-cirinya, yang pertama berbentuk serabut. Yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran hampir sama. Yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Yang keempat, dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau disebut juga dengan monokotil. Contohnya adalah tebu, kelapa, padi, jagung, dan rumput. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan dengan akar serabut. Ya. Kita lanjut. Jenis-jenis akar tunggang. Nah, seperti contoh, guru sudah jelaskan di sana, sudah tampilkan di sana. Akar tunggal seperti itu. Ciri-cirinya memiliki akar pokok,
Yang kedua, akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar-akar yang kecil. Yang ketiga, perbedaan akar pokok dan akar cabang sangat nyata. Dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua. Ya, ada akar pokoknya, dia biasanya lebih besar. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada bagian akar-akar yang kecil. Itu adalah akar tunggang. Contohnya mangga, jambu, jeruk, rambutan, kacang-kacangan. Selain kedua akar tersebut, terdapat beberapa akar khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan tertentu, yaitu akar gantung atau akar di udara. Contohnya itu, perhatikan pohon beringin. Anak-anak pernah lihat pohon beringin? Anak-anak perhatikan di sana, kok ada nggak anak-anak yang bertanya, kok akarnya bisa di atas, kok akarnya bisa menggantung seperti itu? Itu akar atau rantingnya? Mungkin ada saja anak-anak yang bertanya seperti itu, ya. Nah, tumbuhan dari bagian batang menggantung dan tumbuhan ke arah tanah. Guru ulang, tumbuh dari bagian batang menggantung dan tumbuh ke arah tanah. Fungsinya mengambil uap air dari udara. Itu contohnya adalah pohon beringin. Biasanya pohon beringin anak-anak temukan di kuburan, ya nak ya. Kuburan ada pohon beringin, biasanya anak-anak lihat seperti itu. Kita lanjut, akar nafas atau akar napas, ya. Tumbuh tegak lurus ke atas, muncul dari tanah atau air. Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh pohon bakau jenis api-api. Ya, nih anak-anak pernah ke taman bakau yang di benua itu? Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Akar papan atau banir tumbuh menonjol keluar menyerupai dinding penompang pohon pada bagian pangkalnya. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Nah, itu fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Akar pohon kenari dan pohon randu itu contoh tumbuhan yang menggunakan yang akarnya jenis akar papan, ya. Akar tunggang tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah seakan menunjang batang. Fungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Nah, contohnya akar pohon bakau dan pandan. Ya. Lanjut. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang, fungsi membantu tegaknya tumbuhan. Contoh akar tumbuhan sirih, ya. Daun sirih itu adalah atau daun sirih itu menggunakan atau mempunyai akar pelekat. Nempel dia seperti itu, ya. Lanjut. Fungsi akar. Fungsi akar itu sendiri adalah yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuh. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang keempat, pada tanaman tertentu seperti jenis tumbuhan bakau, akar berfungsi untuk bernafas atau pernafasan. Yang kelima, bagi manusia akar bermanfaat sebagai sumber makanan, ubi kayu dan wortel. Itu contohnya bahan obat-obatan seperti jahe dan kunyit, dan bumbu masakan, kunyit dan laos. Ya, itu fungsi dari akar. Batang, ada akar, batang. Dari bawah nih kita pelajari ya, akar, kemudian batang. Akar fungsinya tadi menyerap, batang menyalurkan seperti selang seperti itu ya. Jenis batang, ada batang berkayu, bersifat keras, kuat berkayu dan dapat membesar. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit.
Contoh pohon jati, pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon beringin. Jenis-jenis batang. Yang B, batang basah, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contoh bayam, pohon, kacang, bambu, jagung, pisang, dan talas atau seledri. Ya, jagung, pisang, talas, dan seledri. Yang C, batang rumput. Batang rumput ditandai dengan ruas-ruas yang nyata dan berongga. Contoh tanaman padi dan rumput-rumputan. Itu yang batangnya seperti itu ya. Fungsi batang itu sendiri adalah menyalurkan air saat hara dan saat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Di sana dia menyimpan cadangan makanan ya. Batang tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang, tidak berkambium, dan beruas-ruas, sedangkan batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang, berkambium, tetapi tidak beruas-ruas. Adanya kambium menyebabkan batang tumbuhan dikotil membesar. Nah, ya. Daun. Daun tumbuh pada batang, dahan atau ranting tumbuhan. Daun tumbuh umumnya, berulang, daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat hijau daun atau klorofil. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap, daun terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun atau daun pisang. Itu pada daun pisang ya. Ada pula tanaman yang memiliki daun tidak lengkap, hanya memiliki tangkai dan helai daun saja. Contohnya daun jeruk. Bentuk daun berbeda-beda tergantung bentuk tulang daunnya. Macam-macam daun berdasarkan tulang daun. Sudah anak-anak pelajari dari kelas 2 kayak ini ya. Jenis-jenis tulang daun. Ada tulang daun menyirip, daun mangga atau jambu, itu contohnya. Kemudian tulang daun melengkung, contohnya daun sirih. Tulang daun menjari, contohnya daun pepaya, daun singkong. Tulang daun sejajar, contohnya daun jagung padi. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri artinya proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari, atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bunga, bagian-bagian bunga. Nah, perhatikan yang A dari bawahnya nak ya. Yang A, tangkai bunga. Tangkai bunga menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Itu kegunaannya. Yang B, kelopak melindungi bunga sebelum mekar. Yang C, mahkota. Mahkota itu menarik perhatian polinator ya, serangga-serangga ya, kumbang, serangga itu. D, benang sari, alat reproduksi jantan. Yang E, putik, alat reproduksi betina. Nah, ini pada bunga pucuk ya, atau bunga kembang sepatu. Kita lanjut. Benang sari dan putik dapat melakukan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan menghasilkan biji dan buah. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga yang
berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Nah, ini anak-anak hafalkan penyerbukan itu apa ya, diingat itu. Lanjut, buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Buah adalah hasil dari proses pembuahan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri dari daging, buah dan biji. Bagi tumbuhan, buah berfungsi sebagai cadangan makanan. Biji merupakan bagian tumbuhan yang muncul dari proses penyerbukan. Biji yang ditanam dalam tanah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru berdasarkan jumlah kepingnya. Tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu atau monokotil, dan berbiji belah atau berkeping dua atau disebut juga dengan dikotil. Mono artinya berkeping satu, dikotil artinya berkeping dua ya, ingat itu. Nah, di sini terdapat daging buah, biji, kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Ya, yang di tengah itu adalah biji, kemudian daging buah, kemudian yang bagian luar, paling luar adalah kulit buah. Ini adalah buah alpukat. Ya, nak ya. Bahasa Indonesia pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaan harus sesuai topik, tepat sasaran, dan berkesinambungan antar pertanyaan. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan yang dibuat bukan iya atau tidak. Yang ketiga, isi pertanyaan menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, kalimat pertanyaan diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsi penggunaan kata tanya. Apa nih Bu Guru nggak jelaskan panjang lebar ya nak ya, karena sudah anak-anak pelajarin. Di sini Bu Guru hanya menjelaskan sedikit saja. Kata fungsi apa itu berfungsi menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian berapa itu sudah pasti menanyakan jumlah ya. Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang, misalnya siapa yang membawa pensil itu keluar, atau siapa yang membersihkan ruangan kelas itu. Di mana berfungsi menanyakan tempat kejadian peristiwa. Di mana Bapak membeli makanan hewan dan lain sebagainya. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadi peristiwa. Bu Guru sudah yakin anak-anak pasti bisa membuat pertanyaan ya yang sesuai dengan anak-anak ingin tanyakan ya. Bagaimana itu menanyakan fungsi ya, keadaannya, prosesnya bagaimana cara membuat atau bagaimana cara penyerbukan bla 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 seperti itu ya. Nah, latihan soal tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3 akan dikirim pada Google Classroom. Silakan buka Google Classroom, anak-anak lihat pada tugas kelas dan jangan lupa melakukan absensi terlebih dahulu. Nah, mungkin ada beberapa yang akan guru kirimkan melalui WA ya.
Nah, anak-anak, di sini untuk bahasa Indonesia, mungkin minggu depan anak-anak Bu Guru akan tugaskan untuk praktik wawancara. Wawancarailah kakak anak-anak boleh, orang tua boleh, atau siapa ya, buat yang menarik ya nak ya. Belajar mewawancarai, anggap anak-anak jadi reporter atau pewawancara yang handal ya nak ya. Sudah, sekian dulu pembahasan materi Bu Guru. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.